Jembatan TV, Jembatan Hati. Sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Sebagaimana cara mulai pada malam hari ini. Ya, gimana kabarnya pemirsa pada malam hari ini? Kami yakin dan percaya pemirsa semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap. Sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya pemirsa, pada malam hari ini bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran New Life pada malam hari ini karena kami mengangkat tema yang sungguh sayang kalau pemirsa lewatkan karena tema ini ya sangat menarik dan pemirsa harus tetap berada di depan layar kaca Anda. Ya. Acara ini juga kami kemas secara interaktif di mana pemirsa bisa SMS, bisa curhat kepada kami apapun permasalahan pemirsa, entah itu pekerjaan, entah itu keluarga, entah apapun itu, pemirsa bisa curhat kepada kami di nomor 0819808174 Ya, jadi apapun permasalahan yang pemirsa pada malam hari ini alami, jangan ragu-ragu lagi, jangan bingung-bingung lagi. Ayo pemirsa, SMS kepada kami di 0819808174 Karena pada malam hari ini kami mengangkat tema penderitaanku dan kebahagiaanku. Ya, sayang sekali pemirsa kalau sampai dilewatkan. Karena itu jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini. Karena kebahagiaan, pengharapan, dan masa depan yang baik selalu ada untuk kita semua. Ya, pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Ya, seorang aja ya Pi ya. Tapi seorang narasumber ini sungguh luar biasa pemirsa dan sudah tidak asing lagi buat pemirsa. Mari kita langsung sapa narasumber kita. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Vivi, selamat malam Ana, selamat malam pemirsa di rumah. Ya. Gimana kabarnya Pak? Selalu luar biasa, dahsyat dan selalu mantap. Wow, luar biasa. Walaupun sendiri tetap luar biasa ya Pak. Oh ya, badai boleh datang tapi tetap kita punya Tuhan yang luar biasa yang nyertai kita dan memberikan kebahagiaan. Mantap ya Pak. Ya. Ya, sepertinya malam ini kalau Bapak sendiri tapi ada yang berbeda ya. Apa tuh ya? Iya, mungkin biasanya di depan sini ada bunga-bunga, kok sekarang ada buku. Emang ada acara apa Pak? Bapak mau baca buku atau mau siaran gitu Pak? Dalam saya menjalani hidup, saya membimbing orang secara khusus yang mereka luka hati dan luka batin. Dan dari berbagai macam teori yang saya pelajari, dari berbagai macam ilmu psikologi yang saya pelajarin, dan akhirnya saya menemukan sebuah jawaban bagaimana menyembuhkan luka batin. Dan tentu saja akhirnya saya tuangkan dalam bentuk tulisan jadi sebuah buku. Dan buku ini buku rohani, memang buku rohani, cuman di sana terdapat rahasia bagaimana seseorang untuk mengalami kesembuhan luka batin. Nah, di dalam buku ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Secara khusus waktu saya memberitakan isi dari buku ini kepada, barusan saya dari Medan. Dari Medan saya diminta untuk mengisi acara kesembuhan luka batin. Dan saya tidak pakai teori lama saya, dan saya pakai teori yang baru ini, bahasa kasarnya begitu. Dan saya praktekkan dan saya lihat ternyata mereka mengalami kemerdekaan dan perubahan. Waktu saya tanya, gimana apa yang kamu rasakan? Benar-benar merdeka dan mengalami perubahan. Jadi mereka sampai buat kenang-kenangan buat saya. Mereka buat figura, kesan-kesan mereka gitu kan. Mereka kirim sampai ada 2 figura dikasihkan ke saya. Saya tersentuh sekali dan saya percaya bahwa lewat kebenaran yang ada dalam buku ini akan memerdekakan. Maaf nih Pak, kalau boleh korek-korek sendiri. Bapak kan tadi cerita tentang luka batin. Emang Bapak sendiri pernah mengalami luka batin sampai sekarang jadi merdeka gitu, apa tidak? Iya, saya mengalami kemerdekaan memang step by step ya. Memang step by step. Bahkan setelah saya merasa diri saya merdeka, ternyata waktu saya mengerti kebenaran ini benar-benar memerdekakan dan membuat saya hidup dalam kemerdekaan konsisten, terus menerus gitu. Jadi bukan satu kebetulan saya nulis ini, saya pikir, saya kok pingin ya nulis sebuah buku. Ya udah, saya tuangkan dalam bentuk buku, dan buku kedua lagi ditulis. Oh, luar biasa. Selamat ya Pak. Nah, kalau pemirsa penasaran gimana sih bukunya? Nah, bukunya ini
kabar baik yang merubah hidup Anda. Ya pemirsa, kalau pemirsa mau dapat bukunya yang mau mengubahkan kehidupan Anda, gimana caranya tuh, Pi? Ya, pemirsa yang berminat pengen beli buku ini sangat luar biasa ya, bisa mengubah kehidupan kita ya. Pemirsa yang berniat beli bisa datang langsung di toko buku Gloria depan Sekolah HU atau di Panbil Mall, serta buku ini juga ada di toko buku 171 depan kampus Uniba, atau pemirsa juga bisa datang di sekretariat New Life menghubungi nomor 0819 081 74x1. Ini kan bukunya luar biasa banget Iya. ya. Nah, kalau boleh tahu berapa sih harga bukunya ini? Iya, harganya sangat murah, cuma 29.000. Ya. Oh, Ya, dan hasil penjualan buku itu bukan buat saya. Iya. Terus Kita buat pakai siapa untuk tuh, menolong Pak? orang juga. Oh, luar biasa. Untuk luar memberitakan bahwa supaya orang-orang mengalami kemerdekaan dalam hidupnya. Ya. Jadi ya, saya berpikir bahwa selama ini kita mendengar kabar buruk, ancaman, ketakutan dan segala macam, bagaimana itu mau merubah hidup. Ya. Makanya dalam buku itu saya hanya menuliskan kabar baik yang tentang Tuhan, tentang kita, bagaimana sehingga kita mengalami perubahan hidup. Oh, Ya. luar biasa. Nah, kalau pemirsa mau mendapatkan buku ini bisa dapat di sekretariat New Lab Ya. ya, atau telepon di 0819 081 74x1, atau bisa mendapatkan di toko buku Gloria atau di depan kampus Uniba di toko buku 171. Ya. Ya. Nah, Pak, pada malam hari ini kan tadi udah disimak menceritakan temanya penderitaan dan kebahagiaanku. Ya. Nah, mengapa sih malam-malam kayak gini kok sepertinya ngomongin penderitaanku dan kebahagiaanku? Sangat menarik saya melihat dalam hidup ini begini, nah. Dalam hidup ini banyak orang yang seharusnya bisa mengalami kebahagiaan, tapi ternyata mereka mengalami penderitaan. Apakah yang sedang terjadi? Ada orang-orang yang punya istri yang baik, punya anak yang baik, punya ekonomi yang cukup, tapi mereka tidak bahagia. Kenapa mereka tidak bahagia? Itu yang akan kita bahas secara detail malam hari ini. Tapi saya juga melihat ada orang-orang yang sederhana, hidupnya sederhana, makannya tahu, tempe, telur dadar, sambal, kerupuk, tapi mereka bisa bahagia, mereka bisa solid dalam satu keluarga, mereka bisa saling mendukung gitu kan. Nah, makanya kita akan membahas secara detail apa sih rahasia sebuah kebahagiaan. Dan ternyata yang saya temukan adalah kebahagiaan itu adalah pilihan kita. Kita mau milih bahagia atau tidak tergantung keputusan kita. Bukan kebahagiaan tuh tiba-tiba datang langsung kita berpikir bahwa oh kalau aku kaya aku bahagia lalu kita bahagia. Belum tentu loh. Belum tentu. Makanya kita akan bahas ini secara detail malam hari ini. Jadi kalau misalnya kita dikhianati, kita dibohongin, kita mengalami yang ketidakadilan, gimana mau bahagia Pak kalau seperti itu? Ya, memang dunia ini memang tidak adil, pasti. Kita melihat banyak kekacauan, banyak kita disakiti, orang sudah benar pun bisa disalah-salahkan dan berbagai macam. Itu kondisi yang ada. Makanya saya katakan hidup bahagia itu ada pilihan. Maksud saya begini, kita mau berfokus kepada mana? Kita mau berfokus pada masalah dan keadaan sekitar kita, atau kita mau berfokus kepada Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan. Kalau kita berfokus kepada masalah dan keadaan di sekitar kita nggak akan pernah bisa bahagia. Yang muncul adalah ketakutan. Kita nggak usah jauh-jauh, kita nonton berita TV, kita nonton berita ekonomi, kita nonton berita masalah keamanan lingkungan kita dan berbagai macam, yang muncul kekhawatiran. Bahkan ada orang-orang yang mengalami ketakutan sampai begitu luar biasanya sehingga mereka mau keluar rumah pun takut. Ya mungkin bagi kita yang mendengarnya, nggak segitunya, terlalu. Saya ketemu dan orangnya langsung. Jadi ada orang ya, dia punya rumah, punya mobil, sudah dibelikan dan segala macam dia punya. Mau tidur tuh susah dia tidur. Tengah malam dia bangun cuma ngecek mobilnya masih ada nggak. Karena takut hilang. Kenapa? Yang dia lihat selalu berita-berita buruk. Berita-berita buruk mengakibatkan ketakutan dalam hidupnya. Nah makanya saya bilang keputusan kita akan menentukan apakah kita bisa hidup bahagia atau tidak. Berita yang kita dengar itu akan menentukan apakah kita akan mengalami kebahagiaan atau tidak. Orang yang sudah cukup semuanya bisa mengalami ketakutan. Kenapa? Karena berita yang buruk yang masuk, akhirnya dia mengalami ketidakbahagiaan. Makanya dari cara New Life saya sering berkata fokus pada kebenaran,
fokus pada berita-berita yang membangun, fokus pada acara-acara TV yang membangun, bukan yang menakutkan. Yang saya ceritakan itu tahu, orangnya kalau lagi nganggur baca koran, yang dia lihat apa? Apa tuh Pak? Yang bagian meninggal itu loh. Telah meninggal itu kan? Iya. Yang dia lihat itu kalau di Jawa tuh ada foto-fotonya. Orang yang meninggal tersebut. Namanya, umurnya berapa, apa. Lalu dilihat, muda sekali sudah meninggal. Lalu ada berita-berita kecelakaan, berita-berita pembunuhan, berita-berita perampokan, pemerkosaan dan segala macam. Dia mengalami ketakutan. Nah, makanya hari ini penting sekali kalau Anda ingin memulai sebuah kebahagiaan dalam hidup Anda, dengarkan berita-berita yang baik. Kenapa? Berita yang baik, berita yang benar itu akan merubah kehidupan Anda. Makanya saya tulis bukunya Kabar Baik yang Merubah Hidup Anda. Bukan kabar buruk. Orang berkata, kita harus mendengar kabar buruk supaya kita berjaga-jaga dan menjadikan itu pelajaran. Saya berkata tidak. Kita harus mendengar berita yang baik yang menguatkan kita, yang memampukan kita menghadapi setiap permasalahan yang ada. Seperti gitu. Ya pemirsa, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa, bila pada malam hari ini Anda memiliki permasalahan apapun di dalam kehidupan Anda, kami masih tunggu SMS-nya di 0819 081 74 kali 1. Ini Pak, kalau misalnya kita mengalami ketidakadilan gitu kan, wajar dong kalau misalnya kita sakit hati. Nah terus kalau misalnya mau melampiaskannya, bagaimana? Apa saat kita sakit hati, orang yang menyakiti kita, apa kita pukul atau kita pendam dalam hati? Nah gimana tuh Pak? Waktu kita mengalami ketidakadilan, wajar kita sakit hati. Cuman yang saya mau katakan, bereaksi salahnya yang tidak wajar. Waktu kita memukul orang yang sudah menyakiti hati kita, akhirnya kita menjadi orang yang jahat juga. Contoh sederhana, orang fitnah kita balas memfitnah, kita menjadi orang yang jahat juga. Nah, makanya saya ini dari kecil ya, sampai saya bertumbuh menjadi pemuda gitu ya, saya menyimpan sakit hati yang bertahun-tahun terhadap orang tua saya. Orang tua saya mungkin maksudnya baik, tapi saya salah menangkap. Nah, karena saya berfokus pada sakit hati, saya berfokus pada ketidakadilan yang orang tua saya lakukan terhadap saya. Dalam arti mungkin, kakak saya dibelikan baju, saya nggak dibeliin. Saya hanya berfokus kepada sana, itu akhirnya menimbulkan sakit hati dalam hidup saya. Saya jadi seakan-akan mengabaikan semua kebaikan orang tua saya. Nah, kebanyakan orang mengalami problem dalam hidupnya karena dia salah fokus. Kalau Anda ingin berbahagia, penderitaan dan kebahagiaan tergantung Anda fokusnya kemana. Waktu Anda berfokus pada persoalan yang Anda alami, orang yang menyakiti hati Anda, orang yang menjengkelkan hati Anda, dan Anda berfokus pada ketidakadilan yang Anda alami, maka Anda akan sakit hati dan Anda nggak bisa bahagia. Anda akan mengalami penderitaan yang saya sebut. Makanya tema kita pada malam hari ini adalah penderitaan dan kebahagiaan. Anda akan mengalami kepedihan dalam hati. Kenapa? Karena fokus Anda kepada ketidakadilan. Tapi kalau fokus Anda kepada kebenaran, kita bicara tentang Tuhan. Sekalipun kita mengalami ketidakadilan, saya percaya misalkan Tuhan memberikan saya kemampuan untuk mengatasi semuanya, maka hidup saya dengan tenang. Saya mengalami problem ekonomi. Kalau saya fokus sama problem ekonomi, aduh nasib, memang nasib, bagaimana mau makan apa besok, akhirnya saya mengalami penderitaan. Tapi kalau saya percaya, fokus saya kepada Tuhan, saya percaya Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, Tuhan sudah memberikan saya kemampuan untuk mengatasi problem ekonomi, Tuhan sudah memberikan saya percaya bahwa Tuhan mempertemukan saya dan orang-orang yang tepat untuk saya mengalami kebangkitan ekonomi, maka saya akan bergerak, bekerja, mencari peluang dan segala macam. Makanya saya akan mengalami kebahagiaan. Kenapa? Dan waktu saya mengalami problem ekonomi, saya berkata, terima kasih Tuhan, ini hanya problem sesaat, bagian kecil yang harus saya lalui dalam hidup saya, misalkan seperti itu. Kita akan tenang. Tapi kalau kita fokusnya pada masalah ekonomi, aduh mau makan apa, nanti anak sekolah bagaimana, mau jalan ke sana gimana dan segala macam, muncul ketakutan demi ketakutan dalam hidup kita. Makanya waktu kita salah fokus, kita akan mengalami penderitaan. Waktu kita benar berfokusnya, kita akan mengalami kebahagiaan. Nah, tadi kan Bapak ada cerita tentang masalah dengan orang tua nih Pak. Ini ada SMS dari pemirsa juga yang bercerita tentang masalah orang tua. Ya, dari 9676. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Saya punya masalah sama orang tua. Sejak saya nikah sampai sekarang saya tidak pernah merasa kasih sayang orang tua. Dari kecil
Saya tinggal sama tante sampai tamat sekolah. Saya sudah merantau ke Batam sehingga sekarang saya menjadi seorang yang keras sifatnya, pemarah dan cepat emosi. Pak, bagaimana cara saya mengatasi masalah ini? Terima kasih. Oke. Ceritanya broken home ini, Pak. Ya, buat yang kirim SMS, saya sangat mengerti apa yang sedang Anda alami. Iya. Ya. Iya. Karena saya juga dulu berpikir bahwa saya menjadi orang yang keras karena orang tua saya kurang memberikan kasih sayang pada saya, karena orang tua saya otoriter, mau menang sendiri. Cuman ada dua hukum. Yang pertama, orang tua tidak pernah salah. Yang kedua, kalau orang tua salah, lihatlah hukum yang pertama. Jadi tetap tidak pernah salah, gitu kan ya. Jadi waktu saya berfokus kepada sana, akhirnya saya berpikir wajarlah saya memberontak. Kebenarannya sesungguhnya tidak seperti gitu. Waktu Anda melihat ke arah sana, makanya ini yang saya bilang, saya sudah mempelajari bagaimana melayani orang-orang yang terluka batinnya. Iya. Ilmu yang ada sebagian, ilmu konseling dan segala macam, hanya sampai kepada sana. Ya sudah, ampuni orang tuamu, cuma begitu. Tapi tidak merubah sifat. Kenapa? Karena kita berpikir wajarlah saya menjadi orang yang keras karena saya kurang kasih sayang, saya tidak dididik dan segala macam. Saya mau beritahu Anda bahwa itu bukan sesuatu yang wajar. Waktu Anda mengerti kebenaran bahwa Tuhan menciptakan Anda sempurna, Anda diciptakan menjadi manusia yang sempurna, Anda memiliki kemampuan diri untuk menjadi seorang yang sabar, Anda memiliki kemampuan untuk menjadi orang yang pemenang dalam setiap persoalan Anda akan bereaksi sebagai seorang pemenang. Tapi waktu Anda berpikir bahwa ya aku ini memang orang yang keras karena begini, Anda akan bereaksi keras. Tapi waktu Anda berkata, aku percaya mulai hari ini aku menjadi orang yang lembut, kenyataannya Anda masih marah, katakan lagi pada diri Anda, terima kasih Tuhan, Kau menjadikan aku orang yang sempurna, orang yang lembut, orang yang baik hati, penuh kasih sayang. Dan waktu Anda terus melihat ke arah Tuhan yang sudah menjadikan Anda orang yang lembut, baik hati, penuh dan kasih sayang, percayalah cepat atau lambat Anda akan berubah. Kenapa? Karena kita berubah itu tergantung apa yang kita pikirkan. Kalau pikiran kita salah, maka tindakan kita jadi salah. Kalau Anda berpikir Anda orang yang keras, maka tindakan Anda menjadi keras. Kalau Anda berpikir Anda seorang yang lembut, Anda yang sabar, Anda seorang yang baik hati, maka Anda akan menjadi seorang yang baik hati. Saya ambil contoh dalam hidup saya. Bertahun-tahun saya menganggap diri saya ini pelupa. Saya menganggap diri saya ini bodoh. Kenapa? Karena saya punya masa kecil dari SD kelas 3 sampai kuliah semester 2 nyontek. Wow. Luar biasa. Jadi nyontek jangan luar biasa, itu memalukan. Jadi nyontek dari buku, tarik bawa ke atas dan saya berpikir saya pelupa. Dan itu menjadi trademark saya, sehingga akibatnya apa? Saya malas menghafal. Dan saya berpikir karena saya bodoh saya nggak bisa menulis buku. Saya coba tulis buku hanya berapa halaman nggak jadi. Hanya berapa halaman nggak jadi. Hanya berapa halaman nggak jadi. Makanya saya katakan, waktu saya mengerti kebenaran ini bahwa Tuhan menciptakan saya sempurna, saya memiliki otak yang mampu untuk menghafal dan segala macam. Saya coba, saya menghafal dari karena saya lebih fokus kepada kerohanian, saya menghafal ayat-ayat. Saya menghafal, kok saya hafal ya? Saya terkejut. Saya percaya saya bisa. Tuhan sudah menjadikan saya bisa. Terus muncul suara dalam hati, tulis buku. Saya tulis buku yang kita lihat ini ada 137 halaman. Ini saya tulis hanya 1 minggu. Wow. Saya kaget. Mau tidur, tulis buku. Duduk saya tulis. Besok paginya bangun, buku. 1 minggu selesai. Saya pikir, wow, ternyata bisa juga saya nulis. Semua yang menyebabkan saya nggak bisa nulis, semua yang mengakibatkan saya tidak mengingat hafal, karena tidak kuat mengingat, karena itu kepercayaan saya yang salah. Saya percaya bahwa saya nggak bisa menghafal karena dosa nyontek semenjak kecil. Akibatnya saya nggak pernah pakai otak saya untuk menghafal dan saya tidak pernah melihat bahwa diri saya bisa menghafal. Tapi waktu kepercayaan saya berubah, bahwa Tuhan menciptakan saya sempurna, saya bisa menghafal. Dengan mudah saya menghafal, saya bisa menghafal. Tuhan menciptakan saya sempurna, saya bisa nulis buku. Ya, dengan mudah saya menulis buku. Waktu Anda berfokus pada Tuhan, bukan fokus pada kesalahan, bukan fokus pada kelemahan, bukan fokus pada diri Anda atau keadaan sekitar Anda akan mengalami kebahagiaan dan Anda akan terkejut melihat bagaimana Tuhan merubah hidup Anda. Itu yang saya lihat, yang saya alami akhir-akhir ini. Saya sendiri terkejut. Kok bisa ya? Tiba-tiba saya bisa menjadi orang yang lebih sabar daripada sebelumnya.
Istri saya sampai terkejut. Dia berkata, kamu gak marah? Enggak, saya bilang. Karena saya tahu bahwa Tuhan menciptakan saya sudah menjadi orang yang sabar. Saya tidak mau lagi cap diri saya pemarah. Enggak. Saya nggak mau lagi cap diri saya orang bodoh. Apapun alasannya. Termasuk Anda yang memiliki latar belakang orang tua yang keras mungkin. Dan Anda berkata, oh saya jadi keras atau kurang kasih dan segala macam. Mulai katakan, saya menjadi anak yang penuh dengan kebaikan. Saya anak yang sangat mencintai orang tua saya. Anda mulai katakan itu dan Anda lihat waktu-waktu ke depan hidup Anda akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Luar biasa. Ini Pak, ada yang tanya dari 7361. Selamat malam. Saya mau nanya, kalau di toko Gloria Tanjung Pinang ada dijual nggak buku itu? Sementara belum. Cuma kalau mau order bisa saja. Nanti dari Gloria sini kirim ke sana. Saya sudah tanya. Ya. Nah Pak, kalau misalnya orang yang nyakitin hati kita tapi nggak minta maaf, gimana tuh Pak? Memang menyakitkan. Ya, begini. Hidup ini kan keputusan. Sekali lagi, waktu kita fokus pada orang yang menyakiti hati kita, yang muncul akibatnya pada kita apa? Dendam. Betul? Ya. Kita menjadi sakit hati dan kita menjadi dendam. Tapi kalau kita fokus kepada kebenaran, kita percaya, oh Tuhan memampukan saya untuk mengampuni dia, saya akan bisa mengampuni dia. Nah, waktu saya fokus kepada kebenaran bahwa, oh semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau dia melakukan kesalahan kepada saya pun pernah melakukan kesalahan pada orang lain. Siapa sih yang tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidup ini? Kita jadi lebih mudah mengampuni. Jadi bukan berarti, oh kalau orang nyakiti kita dia nggak minta maaf, ya enak dia dong, dia akan berbuat jahat terus dong. Pertanyaannya kan pasti kan ke arah sana kan. Nah, kalau dia jadi berbuat jahat, itu keputusan dia. Bukan karena kita mengampuni atau tidak mengampuni. Kita mengampuni dia tetap bisa jadi jahat. Kita tidak mengampuni dia tetap bisa jadi jahat. Atau sebaliknya juga, kita mengampuni orang yang menyakiti hati kita, tiba-tiba dia tersadar, dia sudah melukai hati kita dan tiba-tiba dia berubah, bertobat dan jadi orang baik. Atau kita tidak mengampuni juga, dia tersadar akan kesalahannya jadi orang baik. Jadi itu bukan mempengaruhi sana. Orang yang mengampuni memerdekakan dirinya sendiri. Waktu orang tidak berfokus pada sakit hati, dirinya akan mengalami kemerdekaan. Ya. Ya, ini Pak, kita ke sama selanjutnya dari 0727. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alangkah bahagianya jika kita berdampingan dengan orang yang kita sayangi, kita cintai, dan orang yang betul-betul mencintai diri kita. Tapi alangkah pahitnya jika kita kehilangan itu semua. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menghilangkan kepedihan dalam hati meskipun sampai sekarang ini wajah serta senyumannya masih teringat dalam benak kita? Oke. Begini, waktu kita berfokus pada kesalahan, kita jadi nggak bisa bersyukur. Kita berfokus pada apa yang tidak punyai. Tadi kan dikatakan alangkah bahagianya kalau kita berdampingan dan orang yang kita cintai. Nah, kalau kita berdampingan dan orang kita cintai, memang berbahagia. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita nggak bisa. Harus berdampingan terus-menerus. Misalkan mengalami kematian. Kemudian ternyata kita mencintai orang, orang tidak mencintai kita. Ada hal-hal yang pahit yang bisa terjadi dalam proses saling mencintai itu. Kadang terjadi pengkhianatan waktu pacaran atau nanti setelah nikah. Itu kasusnya berbeda dalam kita menanganinya. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal yang menyakitkan ini yang lebih penting dibandingkan kita berkhayal seandainya dia berubah, dia bercerai, kawin sama saya dan segala macam misalkan begitu ya. Saya berpikir begini, kita harus realita juga. Kita melihat kalau orang yang kita cintai ini sudah dipanggil Tuhan, lalu kita berkhayal, ini saya kan tidak dijelaskan apa yang menyebabkan perpisahan. Wajahnya terbayang, ya karena kita membayangkan pasti terbayang. Karena kita ingat dia pasti terbayang. Mau kamar mandi ada kamu, mau meja makan ada kamu, di mana-mana ada kamu, ya kan? Kayak lagu dangdut tuh Pak. makanya kita harus lihat apa yang menyebabkan kita nggak bisa ketemu sama dia. Kalau memang penyebabnya memang sudah faktor yang tidak bisa kita hindari, ya ngapain lagi kita berfokus karena hidup tuh harus terus berjalan. Percayalah kalau misalkan karena kematian atau karena dia ternyata suami orang atau istri orang, percayalah bahwa Tuhan tetap memberikan yang terbaik pada kita. Waktu kita fokus kepada kepedihan, kita akan pedih terus dalam hidup ini, kita akan menderita terus dalam hidup ini. Makanya saya mau katakan bahwa kenapa saya ngangkat tema ini penderitaan dan kebahagiaan.
saya mau katakan bahwa Anda bisa menjadi orang yang sangat berbahagia. Kenapa? Waktu Anda fokus sama Tuhan, pola pikir Anda benar, Anda bisa menjadi orang yang berbahagia. Ya. Ya Pak, SMS selanjutnya dari 2629. Selamat malam Pak, saya mau tanya, keluarga saya kurang harmonis karena saya tidak bisa terlepas dari utang. Walaupun saya gimana berusaha bekerja keras tetapi tidak bisa terlepas namanya utang. Pak, gimana dengan caranya supaya bisa terlepas dari utang? Oke. Kalau kita mau terlepas dari utang, yang pertama kita harus ngatur prioritas utang mana yang harus kita bayar. Iya. Ya kan? Utang yang berbunga itu yang harus kita tangani terlebih dahulu. Yang berbunga, kenapa? Misalkan utang bank atau apa. Kalau Anda utang ke bank, Anda menyatakan harus datang ke bank baik-baik, menyatakan Anda tidak sanggup bayar, minta jangan menjadi berbunga gitu kan ya. Baru Anda bekerja, berusaha menyicil utang. Yang kedua, utang Anda tidak akan pernah selesai jika Anda tidak bisa mengendalikan keinginan diri Anda. Ya kan, kalau Anda menjadi orang yang boros, pokoknya mau beli ini itu langsung beli saja dan segala macam, keinginan Anda tidak Anda pendam gitu ya, utang Anda tidak akan pernah beres. Kenapa? Karena Anda tetap menjadi orang yang bukan, jangan kamu mau bayar utang, jadi berutang lagi. Iya. Kalau dalam rumah tangga harus komunikasi suami istri. Bagaimana kita menyelesaikan utang, kita pasang target gitu kan ya, kita pasang dream. Suatu saat istri saya menghilangkan uang kantornya 750 US. Bagi saya mengejutkan sekali dan saya berkata, oke, itu karena kesalahanmu, tapi ya sudahlah, saya percaya Tuhan cukupkan kita. Saya bilang, sudah tenang aja, jangan merusak kebahagiaan rumah tangga kita karena 750 US. Saya cuma bilang, katakan kepada bosmu, minta waktu 3 bulan, kita akan lunasi utang itu. Karena saya percaya, saya tenang, istri saya pulang nangis-nangis, tapi hanya seputar setengah jaman lah. Kira-kira kami mengalami problem masalah itu. Nah, tapi apa hasilnya? Setelah itu kami menyadari, oh Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti tolong. Oh kita pasti bisa nyicil. Akhirnya tenang, kita percaya. Karena kepercayaan itu menghasilkan ketenangan. Nah, karena percaya dan ternyata di luar dugaan kami hanya 1 bulan bisa lunas semua. Wow, saya pikir itu kan kami jadi punya utang kan? Karena kesalahan loh, itu jadi punya utang. Tapi kita bisa mengatur. Saya sepakat dengan istri, keuangan kita atur begini. Ini tiba-tiba ada yang ngasih berkat gitu, ada yang ngasih duit gitu kan? Ya udah, alokasikan langsung ke utang. Kenapa? Karena waktu uang untuk bayar utang itu sudah ada, kita kan tergoda mau pakai nih. Bosnya istri saya berkata gini, sudah jangan jadi beban. Baik bosnya, dia berkata gini, kapanpun kamu mau lunasin utang silakan, jangan sampai beban dalam rumah tanggamu. Karena ini kan kesalahannya memang oke, karena keteledoran, tapi kan bukan suatu hal yang disengaja. Oke. Bosnya berkata gitu, waktu uang tuh bayar utang sudah utuh nih, bisa bayar utang. Kami mulai berpikir, kan bayar utangnya kan bisa nyicil, bisa dipakai buat lain lagi. Lalu saya bilang sama istri saya, ingat, kita hidup prinsip nggak ada utang. Lebih bagus kita makan nasi kerupuk sambal kecap daripada kita berutang buat makan. Saya bilang intinya di sana. Lalu akhirnya kami langsung bayarkan, bebaslah utang. Manajemen keuangan yang baik, pengaturan keuangan yang baik itu mengakibatkan kita bebas dari utang. Ya. Perbincangan kita semakin hangat saja, tapi kita break sejenak ya. Untuk menyaksikan pesan perubahan berikut ini. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami.
Ya, kami masih mau mengingatkan kepada pemirsa, apabila pemirsa mau curhat kepada kami, pemirsa bisa SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, apapun permasalahan Anda, kami tunggu SMS-nya. Ya, kita ke SMS selanjutnya. Dari 2823, Shalom ya, Shalom. Pak Susilo, bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak setia dengan ibu yang sudah almarhum, padahal umurnya sudah tidak lazim untuk mencari pasangan lagi? Thank you. Kalau ibu sudah almarhum ya, itu bukan berarti tidak setia. Karena begini, setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Kita nggak bisa berkata, oh ini papa mau nikah lagi berarti nggak setia dengan ibu yang sudah almarhum. Bukan. Itu bukan tidak setia. Jadi memang kalau saya pribadi, saya ngomong sama istri saya, kita boleh hidup bersama, tapi mati sendiri-sendiri, saya bilang. bukan berarti, oh dia mati saya harus bunuh diri, kan nggak gitu. Kehidupan kan harus jalan. Kalau orang tua Anda memutuskan untuk menikah, ya nggak apa-apa menurut saya. Bahkan Anda berkata umurnya sudah nggak lazim untuk menikah. Kadang orang tua tuh bukan butuh, bukan butuh seks, tapi cuma butuh teman ngobrol. Mereka menikah karena kalau orang-orang yang sudah tua ya, kakek-kakek ya, nggak tahu lagi kalau yang punya istri 8 atau 9 itu. Nah, kalau saya percaya bahwa nggak apa-apa orang menikah, yang penting pasangannya memang benar-benar sudah meninggal. Itu bukan pengkhianatan. Ya. Nah, SMS selanjutnya dari 7906. Selamat malam Bapak atau Ibu yang berbahagia. Selamat malam juga. Malam ini saya pengen cerita tentang yang saya alami sekarang ini adalah penderitaan. Dari kampung saya merantau, pengen cari usaha, pengen sekali membanggakan keluarga saya dan pengen membuktikan bahwa saya itu bisa. Tapi setelah sampainya ke sini atau ke Batam, sampai 1 bulan masih belum dapat pekerjaan. Gimana caranya nih Bapak? Iya, karena fokus Anda kepada keinginan Anda. Orang menderita itu kan karena keinginan yang tidak terpenuhi. Itu mengakibatkan orang menderita. Nah, keinginan kita ini keinginan yang benar enggak? Oke, keinginan Anda untuk bekerja itu baik. Tapi Anda tidak perlu membuktikan apakah diri Anda berharga atau tidak tergantung dari uang yang Anda kirim ke kampung. Anda berharga karena Anda adalah satu pribadi yang berharga, yang bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Salah satu dampak positifnya kalau misalkan Anda ada rezeki, bisa kirim uang ke kampung. Nah, kalau sampai sekarang Anda belum dapat pekerjaan, Anda bisa cari, Anda bisa bergaul dong. Bergaul, ngobrol-ngobrol, tanya dan orang-orang. Mungkin begini, Anda juga perlu ngecek kapasitas apa yang ada dalam diri Anda. Skill apa yang Anda punya. Kalau Anda suka masak, ya jangan bekerjanya di administrasi. Anda suka masak, kerjanya lah di restoran. Mungkin orang berkata, tapi malu di restoran jadi pelayan. Ya nggak apa-apa, kenapa emangnya? Iya kan nggak ada yang salah. Bahkan ada misalkan teman-teman yang maaf bekerja sebagai rumah tangga. Itu bukan satu pekerjaan hina, itu pekerjaan yang terhormat. Saya kalau ada orang yang bantu di rumah tangga saya sangat menghargai dia. Saya harus berterima kasih karena dia sudah menjadi penolong dalam rumah tangga kami. Loh, kalau nggak ada dia, kalang kabut juga kan kita kan. Nah, jadi makanya kalau kita tidak menyadari pribadi kita yang seutuhnya, kita hanya mengukur pribadi kita dari uang, maka harga diri kita tuh bisa turun naik. Ada uang, oh berharga, merasa hebat, jadi sombong kan? Nggak ada uang, jadi minder, jadi aduh memalukan dan segala macam. Pribadi kita tidak ditentukan dari uang. Kalau masalah Anda belum dapat pekerjaan, yuk bergaul, ngobrol-ngobrol. Anda bisa tes talenta, Anda bisa lihat skill Anda di mana, Anda mau bekerja apa, yuk komunikasi. Gak apa-apa, bisa telepon aja. Ya Pak, kita ke SMS selanjutnya dari 4364. Selamat malam Pak. Dalam menjalani kehidupan akhir-akhir ini saya banyak mendapat kesulitan dan kesusahan. Apakah semuanya itu karena saya telah melakukan dosa besar? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menghilangkan rasa yang ada di pikiran ini karena telah melakukan dosa besar itu? Wow, jawabannya ada di buku saya. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan masih marah sama kita dan berbagai macam. Memang tentunya itu ditinjau dari sudut agama masing-masing ya. Kalau saya percaya bahwa Tuhan sudah nggak marah sama saya, Dia sangat mengasihi saya, Dia mencintai saya. Cuman buat yang kirim SMS begini, memang ada yang akibat dosa, konsekuensi dosa yang harus kita tanggung. Tapi jangan semuanya dikait-kaitkan. Oh, ini saya belum dapat rezeki karena dosa saya ini,
ngeliat cewek mudah jatuh cinta misalkan gitu, atau suka godain cewek atau apa, kita kait-kaitkan gak ada sambungannya gitu kan ya. Kalau misalkan saya jatuh miskin karena saya malas, itu iya. Tidak semuanya karena dosa gitu loh, karena Itu kesalahan. konsekuensi ya Pak? Konsekuensi, kalau saya ini penipu dan akhirnya saya ketangkap masuk penjara, saya ngerasa apes dan terima konsekuensi, itu ya akibat kesalahan. Tapi tidak semuanya karena kesalahan. Makanya buat yang kirim SMS ini, mari kita berdiskusi. Saya yakinkan Anda bahwa saya akan menjelaskan kepada Anda akan lebih baik. Karena ini bisa ditinjau dari sudut agama, karena saya nggak tahu agama Anda kan, gitu. Ya. Atau buat yang kirim SMS, Anda bisa baca buku ini dengan membeli, dengan menelepon, atau datang ke sekretariat New Life, atau Ya. Anda dapat membelinya di toko buku Gloria di depan Sekolah Harapan Utama atau di Gloria yang ada di Panbil Mall. Ya. SMS selanjutnya dari 6744. Selamat malam, saya mau tanya bagaimana jika yang selalu membuat kita sakit hati itu adalah suami kita sendiri. Nah, bagaimana kita menghadapi mertua yang selalu membenarkan anak-anaknya, padahal sebenarnya salah, sehingga membuat anaknya tidak mandiri, bahkan tidak merasa kalau dia punya istri. Ya. Saya cuma katakan begini, yang menyakiti kita tuh bukan orang lain, yang menyakiti kita itu adalah diri kita sendiri. Waktu saya melihat pada kesalahan orang lain, saya sedang menyakiti diri saya. Waktu saya melihat kesalahan istri saya terus, ya kan? Saya sedang menyakiti diri saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu saya melihat kesalahan istri saya, muncul kekecewaan, amarah, kebencian dan segala macam, betul? Waktu saya fokus pada kesalahan dari pasangan saya, makanya karena muncul amarah, kekecewaan dan kebencian, itu mulai muncul ketidakpuasan, saya jadi bereaksi salah sama istri saya. Kenapa? Karena saya bisa, dia baru ngomong istri saya bilang, dasar kamu memang istri nggak becus lah. Mau ngomong apa sudahlah, kamu memang nggak becus. Saya bisa ngecap gitu langsung. Kenapa? Karena kekecewaan yang menumpuk dalam hati saya. Makanya saya bilang, waktu kita berfokus pada kesalahan, kita akan bereaksi salah. Tapi waktu kita berfokus pada kebenaran, begini, kalau Anda percaya bahwa Tuhan sanggup merubah pasangan Anda, dalam hal ini suami Anda, mengucap syukurlah dan mulai katakan, yang terima kasih ya, kamu sudah baik loh sama aku. Mungkin Anda berkata, oh tapi Pak, sebentar, itu membohongi kenyataan. Ya kan? Kenyataannya dia memang jahat, dia nggak benar, mertua saya juga nggak tahu diri dan segala macam. Anda mungkin berkata, oh tapi kenyataannya begitu. Kalau saya berkata kamu baik sama aku, wah nanti dia tambah jadi. Ya kan? Saya cuma mau katakan begini, coba lakukan apa yang saya bilang, mengucap syukur sama Tuhan, katakan hal-hal yang benar kepada suami Anda, yang terima kasih ya kamu sudah mencintai aku. Kan pasti ada nilai-nilai lebihnya tuh. Mulai katakan hal-hal yang membangun buat pasangan Anda daripada Anda memarahi dia. Waktu Anda memarahi, percayalah pasangan Anda akan menjadi tambah buruk. Tapi kalau Anda berkata hal yang benar, nanti suami Anda tuh akan ngerasa gini loh, wah istriku baik sekali sama aku ya, sekalipun aku brengsek ini dia berkata aku baik. Mau sampai kapan aku ini jadi orang brengsek? Bahasa kasarnya begitulah. Nanti sampai satu titik dia akan mengalami itu. Nah, masalahnya kita pinginnya yang instan. Kita pinginnya yang cepat. Kalau bisa Pak, habis saya ketemu Bapak, besok suami saya langsung berubah. Nggak bisa. Saya ajarkan ini waktu saya ke Tanjung Batu dan ada suami istri yang dalam pergumulan gitu kan, dan ternyata seminggu kemudian saya tanya bagaimana kabarnya, kami sudah romantis Pak. Kenapa? Karena hanya berdoa dan mengatakan hal-hal yang benar kepada pasangan, dan itu terus lakukan. Lihat hal-hal yang benar, apa yang Anda yakini, pasangan apa yang model bagaimana yang Anda harapkan. Nah, suami yang bertanggung jawab, Anda mulai katakan, yang terima kasih kamu sudah bertanggung jawab atas hidupku ya, kamu sudah jaga aku, bertanggung jawab atas anak-anak dan segala macam. Nah, mungkin kalau mau lebih jelas bisa konseling, dan semua layanan yang diberikan oleh New Life gratis. Buku ini pun bagi Anda yang tidak mempunyai dana ingin mendapatkan, hubungi aja New Life. Karena buku ini dana hasil penjualannya pun kami pakai untuk menolong orang lain, bukan buat saya. Ya. Luar biasa ya. Kita ke SMS selanjutnya dari 6832. Selamat malam, saya seorang ibu yang dikhianati suami. Apa yang harus saya lakukan? Memaafkan atau cerai sementara sudah punya anak? Terima kasih. Ya. Bu, memang saya tahu bahwa posisi ibu tuh posisi nggak enak ya. Karena suami mengkhianati, dan saya tahu kalau ibu berkata hidupku sangat menderita, saya sangat memaklumi dan saya sangat mengerti hal itu. Dan dikhianati itu memang nggak sakit Bu. Tapi mari kita lihat
tujuan dari kita pernikahan. Kita ingin bahagia. Kalau suami mengkhianati kita, bagi saya begini, atau istri mengkhianati kita, ya ini bukan hanya suami yang bisa berkhianat sekarang, istri pun bisa, bisa selingkuh macam-macam kan. Ada pasangan kita mengkhianati kita, Bu, anggap saja dia sedang sakit secara kejiwaannya dia. Orang sakit ini butuh obat, Bu. Obatnya adalah kasih sayang, perhatian, dukungan dari kita sebagai pasangannya. Waktu ibu memberikan dukungan, bukan memaki-maki, bukan memarah-marahin, bukan menuntut dan segala macam, berikan kasih sayang. Saya tahu apa yang saya ajarkan kepada banyak orang ini memang sedikit berbeda dengan pendapat banyak orang ya. Orang kata, oh itu ceraikan aja segala macam dan segala sesuatunya. Saya cuma mau katakan kalau suami Anda sedang sakit, berikan dia kasih sayang lebih banyak lagi. Anda boleh introspeksi diri, mungkin keinginan suami saya yang saya tidak penuhi apa, gitu kan? Kadang kan begitu. Mungkin suaminya pulang cuma pengen istirahat, tapi waktu mau istirahat dengan ngocehan istri jadi nggak betah lah. Keluar dia lah ke tempat lain, orang mendengarkan dia ngomong. Mungkin suami pengen didengarkan, istri nggak bisa dengar. Maunya ngomong terus gitu kan. Itu kan membuat suami nggak betah dan berbagai macam. Jadi saya bukan berkata selingkuh itu baik dan benar atau dibolehkan, tidak. Apapun alasannya, bagi kita yang selingkuh itu tetap salah. Apapun alasannya, garis bawah ini, apapun alasannya, kita selingkuh tetap salah. Mari kita baliklah kepada nilai yang benar, bagaimana mencintai keluarga kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak menuntut keluarga kita lagi, pasangan kita. Waktu kita menuntut, sebenarnya kita sedang berpusat pada diri kita. Waktu kita berpusat pada diri kita, kita menjadi orang yang egois. Waktu kita menjadi orang yang egois, rumah tangga itu pasti mengalami kekacauan. Saya melihat dalam hampir semua rumah tangga yang mengalami kekacauan, alasannya karena satu, berpusat pada diri sendiri. Menuntut, dan muncul keegoisan. Dan waktu itu sudah muncul, wah, sudahlah. Rumah tangga itu nggak akan bisa bahagia, susah untuk bahagia. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 5000. Selamat malam New Life, selamat malam juga. Aku punya pacar, kami udah lama menjalin hubungan ini, tapi ketika aku tanya suatu saat mau tak menikah sama aku, kata dia sih tak berjanji, tapi kalau memang jodoh dia sayang aku tapi tak mau janji. Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah gimana tuh Pak, nggak mau janji cowoknya? Kalau saya yakin pacaran berarti saya tujuannya kan menikah, gitu kan ya. Nah kalau Anda sudah pacaran apalagi sudah lama, saya cuma pesan jaga hubungan itu jangan sampai kebablasan. Karena kalau sudah kebablasan, waduh, akan muncul problem-problem. Kalau Anda mau tanya lebih detail bisa telepon saja. Cuman saya mau katakan kalau orang itu memang benar-benar serius mencintai kita, pasti dia berpikir ke arah pernikahan. Dan mungkin tidak. Kalau orang tidak berpikir ke arah pernikahan itu kok rasanya agak aneh, berarti belum saatnya dia berpacaran. Menurut saya seperti gitu. Tapi kalau orang yang berpacaran itu pasti persiapannya itu untuk sebuah pernikahan. Ya. Kita sama selanjutnya dari 0057. Selamat malam, saya mau tanya, sudah hampir 2 tahun ini masalah datang terus menerus. Apakah masalah ini datang karena saya menggugurkan anak saya dikarenakan saya belum suami istri? Oh ya, secara khusus karena problem Anda sudah cukup dalam, Anda bisa telepon saja siaran New Life, nomor yang Anda SMS ini setelah acara gitu ya. Setelah acara. Biar lebih enak. Karena Anda tidak menceritakan masalah apa yang sedang Anda alami. Apakah karena sakit atau masalah ekonomi atau masalah apa, dan bagaimana mengatasi rasa bersalah Anda setelah Anda menggugurkan anak, itu sangat penting. Anda nanti bisa ketemu dengan salah satu tim saya yang pernah menggugurkan kandungan beberapa kali juga, jadi Anda bisa ngobrol lebih enak sama wanita. Ya, kami masih tunggu SMS-nya buat pemirsa yang mau curhat tentang masalah apapun di dalam kehidupan Anda. Anda masih tetap dapat menghubungi kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, maaf pemirsa, maaf karena ada sedikit gangguan teknis. Oke. Jadi waktu Anda ingin mendapatkan jawaban dari sebuah perubahan hidup, Anda harus berfokus pada sumber kehidupan, yaitu Tuhan sendiri.
Nah, ini ada SMS dari 4741. Selamat malam Pak, saya punya pacar dan sempat ada janji sama dia yang mau kutanyakan bagaimana caranya agar aku terbebas dari perjanjianku. Tidak disebutkan perjanjiannya perjanjian apa gitu kan? Iya. Kalau perjanjian harta gono gini atau apa kan? Menurut saya kalau masih status pacaran itu belum ada ikatan. Belum ada ikatan. Nah, makanya perjanjiannya ini perjanjian apa? Perjanjian misalkan oh saya akan menikah sama kamu, ya Anda datang kepada dia minta maaf dan segala macam, Anda harus menjelaskan semuanya. Makanya apakah perjanjian hitam di atas putih materai atau apa kan harus jelas ya. Ya. Ya ini Pak, tentang pekerjaan Pak dari 0494. Selamat malam. Jujur saya pengen sukses, tapi kok belum bisa. Kerja lancar terus, tapi kenapa uang saya kok nggak bisa ngumpul? Padahal udah berhemat. Gimana caranya agar uang saya itu bisa ngumpul? Oke, Anda bisa ketemu saya akan ajari Anda bagaimana membuat budgeting, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengatur prioritas keuangan. Jadi bagaimana memperkirakan pengeluaran bulan depan apa atau pengeluaran dalam 1 tahun bagaimana, nanti akan diajarin semua. Sangat simpel dan sangat sederhana dan sangat mudah, tinggal Anda melakukannya. Kalau Anda nggak bisa melakukan, Anda butuh bantuan. Anda bisa titipkan uang Anda kepada orang yang Anda percayai dan lakukan pengeluaran sesuai dengan anggaran itu. Ya, kalau misalnya pemirsa nih mau ketemu langsung dengan Pak Susilo atau konsultasi langsung, gimana caranya? Bisa telepon saja atau SMS di 0819081741 ini. Kita janjian, kita ketemu di mana, dan lebih enak sih telepon kalau mau konseling ya. Karena kalau lewat SMS sangat terbatas dan juga terlalu lama saya kalau untuk jawabnya. Mau jawab panjang salah, kepanjangan dan kelamaan ngetik dan uraiannya juga bisa jadi panjang kan. Nah kalau telepon lebih enak atau ketemu lebih enak karena kami New Life ini terdiri dari orang-orang, kalau Anda perlu tahu, New Life berasal dari orang-orang yang dulunya mengalami kehancuran hidup tapi mengalami perubahan hidup yang berkemenangan. Nah makanya kami ini benar-benar memberikan layanan secara gratis buat Anda. Jadi dana yang terkumpul pun kalau misalnya ada yang mau menyumbangkan dana itu buat nolong orang lagi. Ya. Ya Pak, ini dari 7245. Selamat malam, saya mau tanya ini Pak. Pacar saya beda agama, bisa nggak sih Pak? Tapi aku nggak bisa lupain karena sudah terlanjur cinta. Tolong jawabannya ya Pak. Saya cuma ingin mengatakan begini. Agama itu bicara prinsip. Waktu Anda berpacaran, Anda harus bisa membedakan mana prinsip, mana bukan prinsip. Kalau pendidikan misalkan, oh saya lulusan SMA, dia doktor Pak, gimana? Itu bukan hal prinsip. Tapi agama itu bicara keyakinan prinsip yang sangat dasar. Nah kita menikah nggak bisa hanya karena cinta, tapi prinsip dulu yang harus kita tonjolkan. Nah kalau misalkan pasangan Anda ini bertentangan dengan prinsip, contoh prinsip adalah agama, keyakinan itu. Saran saya justru sebaiknya jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena kalau apapun atas dasar cinta, anggaplah misalkan pasangan Anda pindah agama Anda, itu juga nggak benar menurut saya. Kalau pindah hanya karena cinta itu nggak benar. Kenapa? Agama itu panggilan, agama itu bicara prinsip. Jadi kalau Anda mau menikah beda agama, sederhana. Coba Anda pikir, Anda mau menikah dengan cara agama mana? Anda siap untuk menikah dengan acara agama dia? Oh mungkin Anda berkata, oke saya siap Pak. Tapi sebenarnya kan setiap agama memiliki keyakinan sendiri. Iya. Anda mengkhianati keyakinan Anda kalau Anda menikah dengan agama orang lain, dengan cara agama orang lain. Demikian pula sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, setahu saya di kantor catatan sipil itu mencatatkan orang-orang yang menikah seagama, bukan berbeda agama. Oke lah, misalkan Anda mau nikah di Bali atau di luar negeri bisa menikahkan beda agama. Pertanyaan saya nomor 3, kalau Anda punya anak, Anda mau dididik dengan cara agama apa? Iya. Kan nggak enak, karena itu sudah bicara keyakinan, makanya saya bicara itu prinsip. Makanya saya ingin menyampaikan kepada Anda, carilah pasangan yang seagama atau seiman lah, bahasa kasarnya di sana. Lalu kalau Anda menikah mengalami problem, Anda mau konsultasi dengan yang agama mana? Nanti dengan agama ini dengan cara begini Anda merasa nggak sreg, dengan acara agama Anda pasangan Anda merasa nggak sreg, kan terlalu banyak konflik. Menikah tuh bukan hanya sesaat loh. Kalau Anda berpikir menikah pokoknya cinta, menikah nanti nggak cocok cerai, ya silahkan. Karena bagi saya pernikahan itu untuk sampai kematian yang memisahkan.
hanya sekali untuk selama-lamanya. Iya. Gitu kan ya, untuk selama hidup maksudnya. Kalau sudah meninggal ya urusan masing-masing lah. Mau tetap setia silakan, mau enggak ya urusan gitu. Cuman maksudnya menikah tuh cuman sekali. Jadi Anda harus lihat prinsipnya dulu. Makanya saya katakan sama anak-anak muda, saya bilang, Anda mau nyicipin surga, menikahlah. Mau nyicipin neraka, menikahlah. Mereka bingung, kenapa? Saya bilang, kalau Anda salah pilih pasangan, Anda menyicipin neraka di bumi ini. Anda benar pilih pasangan, Anda menyicipi surga, benar-benar hidup ini bahagia dan nikmat dan indah. Ya. Nah, ini SMS-nya dari 4473 nih, Pak. Selamat malam, Pak. Saya mau tanya, mantan suami saya enggak? Saya mau rujuk sama saya lagi, bagaimana solusinya? Nah, mau rujukan lagi suami. Oh, kalau saya sangat mendukung. Makanya saran saya sebaiknya ketemu dan konselor. Ketemu dan konselor atau ketemu dan tokoh agama Anda untuk membimbing pasangan suami istri yang kalau sudah mantan suami mau rujuk kembali, itu harus bimbingan lebih, dan sama-sama benar-benar mau dibimbing baru lebih enak. Dua-dua loh yang dibimbing, bukan salah satu, dua-dua, karena ini kan bicara mau rujuk, mau pulih. Ya. Ya Pak, kita ke SMS selanjutnya dari 0730. Assalamualaikum. Di sini aku mau bertanya sama Bapak, bagaimana sikap yang terbaik suami terhadap seorang istri? Mohon penjelasannya. Ya Pak, suami itu imam dan kepala dalam rumah tangga. Lewat suami, istri merasakan kasih sayang. Karena kita ini kepala, lewat suami, istri merasakan pengayoman, merasakan makin dekat sama Tuhan. Suami itu tugasnya membawa istri pasangan untuk mendekat sama Tuhan. Fokus dari rumah tangga itu berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada kepuasan hawa nafsu kita. Jadi kalau tanya bagaimana seorang suami yang baik terhadap istri, membawa istri berpusat pada Tuhan, seorang suami yang bisa memberikan kasih sayang pada istrinya. Ya. Ya Pak, kita ke SMS selanjutnya dari 6063. Selamat malam Pak. Saya mau tanya, kenapa saya selalu ketemu cowok yang beda agama dengan saya? Kenapa tuh, Pak? Ya karena Anda mencarinya di tempat yang berbeda. Begini, saya rasa itu semua karena keputusan ya, bukan karena ketemu cowok di tempat yang berbeda agama. Enggak, bukan karena itu. Kalau Anda mau cari yang seagama, carilah di tempat Anda beribadahnya di mana. Anda beribadah di gereja, carilah di gereja atau di pertemanan yang dengan orang-orang yang komunitasnya gereja, atau Anda orang muslim ya carilah di masjid bersama-sama gitu kan, bergaul dan komunitas anak-anak mudanya kan begitu. Iya. Ya. Atau mungkin kalau misalnya satu keyakinan agak susah dapat, kalau beda keyakinan gampang dapat tuh Pak, gimana? Enggak selalu ya? Saya percaya kalau Tuhan memberikan jodoh sama kita itu yang satu keyakinan. Karena kitanya saja yang nggak sabar, kita salah menilai Tuhan, akhirnya mau beda keyakinan yang penting cinta, sikat saja, bukan begitu. Apa yang kita percaya itu sangat mempengaruhi loh. Kalau saya percaya Tuhan memberikan saya yang satu keyakinan, yang seiman, yang cinta Tuhan, yang mengasihi saya dan berbagai macam, saya akan dapat itu. Tapi kalau anda percayanya begini, yang satu keyakinan gak ada yang bagus Pak, yang beda keyakinan bagus, ya Anda akan dapatnya yang begitulah. Bagusnya menurut siapa dulu kan? Iya. Ya. SMS selanjutnya dari 7330. Selamat malam Pak, saya mau tanya gimana menghadapi calon suami yang temperamen tinggi dan selalu merajuk atau ngambek. Karena beberapa bulan lagi saya mau menikah, apa yang harus saya lakukan? Konseling. Tidak ada pilihan lain. Kalau Anda cuman dapatan jawab SMS dari saya agak susah. Tapi kalau Anda konseling pasangan, calon suami dan Anda dibawa konseling, dibimbing dan segala macam, itu akan bisa menghasilkan jauh lebih baik. Dia harus mengerti tugas seorang suami bagaimana, tugas seorang istri bagaimana, dan kenapa seseorang mudah marah, temperamen dan segala macam. Itu latar belakang masa lalunya kan ada. Nah, bagaimana mengatasi itu semua, itu yang harus dibahas. Ya. Bisa konseling langsung ya Pak ya? Boleh. Kalau Anda umat Kristiani bisa beli buku ini. Karena di sini ada jawabannya semua. Ya, karena ini buku rohani ya. Ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 8408. Selamat malam Pak. Bagaimana cara menghilangkan risau dan pikiran saya? Tolong dijawab. Ya. Kita risau dalam pikiran itu pertama karena input yang masuk ke
telinga kita ke diri Iya. kita itu salah. Inputnya itu input tentang kekhawatiran, pikiran yang salah. Nah, karena input salah, akibatnya apa? Yang kedua, pikiran kita salah. Karena Iya. pikiran kita salah, kita jadinya berfokus pada yang hal-hal yang mengkhawatirkan ini terus. Kita tidak Iya. berfokus pada Tuhan, gitu kan? Makanya untuk mendapatkan hal yang benar, menenangkan hati, fokus sama Tuhan itu sumber segala-galanya. Berpikir benar itu mengakibatkan hati kita tenang. Tapi kalau kita yang kita pikirkan ketakutan, itu pasti jadi takut. Yang kita pikirkan kesalahan-kesalahan yang muncul amarah, kekecewaan, kecengkelan dan segala macam, keputusasaan. Tapi kalau kita berpikir benar bahwa Tuhan jadikan aku orang yang baik, aku orang yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau mencukupi semua kebutuhanku. Aku percaya Tuhan melakukan segala sesuatu yang terbaik. Ya, kita akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. SMS selanjutnya, Ya. SMS terakhir juga dari 6822. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak, saya mau tanya bagaimana caranya untuk ngatasin istri saya. Dia keras kepala, kalau dikasih tahu suka ngelawan omongan saya. Terima kasih. Ya, menghadapi istri yang keras kepala Pak, saran saya, kekerasan hanya bisa ditaklukkan dengan kasih sayang. Waktu Anda terus mengasihi dia, Anda berkata terima kasih ya Ma, kamu sudah jadi istri yang terbaik buat saya. Saya tahu Anda mungkin berat, tapi dia keras kepala Pak. Iya, katakan saja. Katakan apa yang Anda yakini. Anda ingin istri Anda berubah, betul? Anda ingin istri Anda menjadi orang yang baik. Anda ingin istri Anda menjadi orang yang taat sama suami, ya kan? Dan Anda berdoa buat hal itu, betul? Kalau Anda berdoa, Anda percaya akan hal itu, mulai katakan kepada pasangan Anda, Ma, terima kasih ya, kamu sudah jadi istri yang baik buat saya. Terima kasih kamu sudah begini. Terima kasih kamu ngerti perasaan papa dan segala macam. Mulai katakan sesuai dengan harapan Anda, maka Anda akan melihat hasilnya. Wow, Ya. luar biasa sekali malam ini Pak Susilo, tapi berhubung waktu, Ya. akhirnya kita harus berpisah. Mungkin sebelum kita berpisah ada tip-tip terakhir buat pemirsa? Saya cuma ingin katakan bahwa kebahagiaan itu muncul dalam hidup Anda pada saat Anda percaya Tuhan, yang pertama. Yang kedua, Anda memfilter data yang masuk ke dalam diri Anda, itu memfilter dengan data-data yang benar, sehingga kepercayaan Anda itu menjadi benar. Percaya pada Tuhan, kepercayaan Anda menjadi benar, maka Anda akan bereaksi benar. Waktu Anda bereaksi benar, kebahagiaan itu menjadi bagian Anda. Kebahagiaan tuh nggak usah saudara ngotot berdoa gimana, enggak. Percaya saja dengan benar. Apa yang saudara percaya benar, saudara akan bahagia. Wow, luar biasa Ya. sekali. Terima kasih banyak Thank Pak you. Susilo buat waktunya, juga buat nilai-nilai kehidupannya Ya. yang dibagikan kepada kita semua, sungguh mengubah pola pikir kita. Ya, Ya. terima kasih banyak terutama Thank you. buat hatinya. Ya. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa di rumah yang setia bersama kami dari awal hingga akhir acara ini. Tapi kami mohon maaf, tidak semua SMS yang masuk kami bacakan berhubung terbatasnya waktu. Namun pemirsa, apabila pemirsa tetap mau mendapatkan jawaban langsung dari narasumber kami, tetap bisa menghubungi nomor yang sama di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kami mengingatkan kembali kepada pemirsa bagi yang mau membaca tentang buku Kabar Baik yang Merubah Hidup Anda dapat SMS. membelinya atau SMS di 0819 081 74 kali 1 atau datang langsung ke Sekretariat New Lab di Ruko Sentral Sukajadi, Blok B1, nomor 12B, atau Anda bisa membelinya di toko buku Gloria di Panbil atau toko buku Gloria di depan Sekolah Harapan Utama, Ya. atau di toko buku 171 depan kampus Uniba. Ya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Oke. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat Ya, pukul 11 malam hanya di stasiun kesayangan kita di Batam TV. New Life.
Jembatan TV, Jembatan Hati.